Bab 2541 Asuran Neraka Tuan Muda King Yan. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata pria paruh baya kurus itu. Neraka yang berapi-api bisa terlihat membakar di kedalaman matanya. Meskipun dia tidak berharap Yun King Yan melepaskannya dengan mudah, dia tidak menyangka Yun King Yan akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dia berpikir dalam hati, karena dia cukup berani mengirim seseorang untuk membunuhku, itu berarti dia tidak takut KR mengetahui hal ini. Bagaimanapun, KR memiliki mutiara jiwaku. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Yun King yang kemungkinan besar mengancam KR dengan keluarga dan teman-temannya. Yun King Yan, Duan Lingtian bergumam dengan gigi terkatup. Tatapannya berubah semakin dingin saat dia melihat pria paruh baya kurus itu. Jika tatapan bisa membunuh, pria paruh baya kurus itu pasti sudah mati berkali-kali. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, kamu dikirim oleh Yun King Yan." Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mengeluarkan pedang surgawinya juga dan menggunakannya dengan pedang hati berdaulat tahap kelima. Astaga, 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 astaga. Hanya dalam beberapa saat, formasi pertempuran pedang yang terbentuk dari jutaan sinar pedang melayang di atas Duan Lingtian. Dia juga telah mengeluarkan kemampuan surgawi ofensifnya, 13 pedang teratai hijau. Karena dia telah sepenuhnya memahami 13 pedang teratai hijau, dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, dia yakin dia bisa membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dengan satu serangan. Bagaimanapun, 13 pedang teratai hijau bahkan lebih kuat dari kemampuan surgawi ofensif biasa di alam Devata. Sayangnya, kekuatan Duan Lingtian masih kurang dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang dikirim Yun King Yan untuk membunuhnya. Xiao Xiao, cepat pergi. Pria ini tidak lebih lemah dari Celestial Emas Agung yang meninggalkan warisan mereka di zona rahasia Beyond Heaven. Duan Lingtian mengirimkan suaranya ke Tang Xiao Xiao. Dia siap bertarung sampai mati. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Yun King Yan, dia tidak berencana untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun demikian, dia tidak mau melibatkan Tang Xiao Xiao karena dia tidak bersalah. Begitu Tang Xiao Xiao mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresinya berubah drastis. Ketika pria parubaya kurus itu muncul dari kehampaan, dia telah memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan tidak ada alam semu di daerah itu. Berdasarkan ini, dia secara kasar bisa mengatakan bahwa pria parubaya kurus itu kuat dan tidak kalah dengan Duan Lingtian. Dia telah membaca beberapa catatan di Sekte Tang tentang merobek penghalang alam duniawi dan tahu bahwa seseorang harus menjadi surgawi emas yang menyeluruh, setidaknya, untuk dapat melubangi penghalang. Kata-kata Duan Lingtian telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia gemetar ketakutan dalam hati saat dia mentransmisikan suaranya yang dipenuhi kepanikan ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, kapan dan bagaimana Anda memprovokasi makhluk yang begitu kuat? Bagaimana mungkin Tang Xiao Xiao tidak merasa takut? Pria parubaya kurus itu setidaknya sekuat surgawi emas yang menyeluruh. Ada kemungkinan dia bahkan lebih kuat dari itu. Begitu banyak orang mendambakan harta karun di zona rahasia Beyond Heaven karena mereka ditinggalkan oleh surgawi emas yang menyeluruh. Sekarang seseorang muncul di hadapannya, dia, secara alami, ketakutan. Jangan khawatir tentang semua itu. Keluar saja dari sini, Duan Lingtian berkata dengan sedikit kecemasan. Dia tidak menyangka Tang Xiao Xiao akan mengajukan pertanyaan pada saat kritis ini. Tang Xiao Xiao menjawab dengan getir melalui transmisi suara, "Sudah terlambat bagiku untuk pergi sekarang. Cobalah untuk menyelidiki lingkungan kita dengan kesadaran surgawi Anda." Dia menggunakan kekuatannya untuk menjebak kita di sini. "Aku tidak bisa pergi." Ekspresi Duan Lingtian berubah. Dia memelototi pria parubaya kurus yang menatapnya dengan jijik dan berkata dengan suara rendah, "Temanku tidak ada hubungannya dengan ini. Karena Yun King Yan memerintahkanmu untuk membunuhku, kamu bisa melepaskannya." Pria parubaya kurus itu tersenyum sinis. "Bagaimana kamu bisa berpikir untuk melindungi temanmu ketika kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri? Memang, Anda benar-benar baik pada wanita. Namun, karena Anda tampak bersikeras melindunginya, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku jika aku menolak untuk membiarkannya pergi?" "Kamu," mata Duan Lingtian memerah karena marah. Sementara itu,
Formasi pertarungan pedang di atasnya tampak gelisah seolah-olah akan terbang menuju pria parubaya kurus itu. Pria parubaya kurus itu memandang Duan Lingtian dan berkata, memang. Teknik Anda agak mirip dengan teknik Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Tidak heran Tuan Muda Qingyan tiba-tiba memerintahkan saya untuk menyerang Kaisar Surgawi dari alam Devata. Ternyata, itu karena kamu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, namun, teknikmu jauh lebih lemah dari Feng Qingyang. Anda harus tahu bahwa Feng Qingyang bahkan tidak bisa menahan 100 serangan dari saya. Akhirnya, dia harus melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, untuk menghindari pengejaran. Semua orang, termasuk Kaisar Surgawi, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah memasuki tempat itu. Setelah mendengar ini, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis. Dia tidak menyangka pria parubaya kurus itu adalah orang yang dikirim Yun Qingyan untuk membunuh Feng Qingyang. Yun Qingyang menargetkan Feng Qingyang semata-mata karena dia mewarisi teknik Feng Qingyang dan karena Feng Qingyang, secara teknis, adalah tuannya. Kata-kata pria parubaya kurus itu terus terngiang di telinga Duan Lingtian. Dia secara tidak langsung telah menyebabkan kematian Feng Qingyang. Ketika Tang Xiao-Xiao yang berdiri di sebelah Duan Lingtian mendengar kata-kata pria parubaya kurus itu, ekspresinya juga berubah. Kaisar Surgawi. Sedikit ketidakpercayaan dan kekaguman bisa terlihat di matanya saat dia melihat pria parubaya yang kurus itu. Apa kau baru saja mengatakan Kaisar Surgawi dari alam Devata bahkan tidak bisa menahan 100 serangan darimu dan dipaksa memasuki tempat yang mematikan hanya untuk melarikan diri darimu. Suaranya bergetar ketika dia berbicara. Tang Xiao-Xiao tahu 1 atau 2 hal tentang Kaisar Surgawi dari catatan di Sekte Tang. Kaisar Surgawi adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di alam Devata. Karena ada 81 alam Devata, ada juga 81 Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut dengan klaim pria parubaya kurus itu bahwa dia lebih kuat dari Kaisar Surgawi? Pria parubaya kurus itu mengejek pertanyaan Tang Xiao-Xiao. Hanya ada beberapa Kaisar Surgawi yang bisa menahan lebih dari 100 gerakan dariku. Karena Feng Qingyang berhasil menahan hampir 100 gerakan, kekuatannya dapat berada di peringkat 20 teratas di antara 81 Kaisar Surgawi. Tang Xiao-Xiao bergidik ketika dia mendengar jawaban pria parubaya kurus itu. Dia tercengang dan ketakutan. Pria parubaya kurus itu mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian lagi dan matanya berkilat marah ketika dia berkata, bocah kecil, aku benar-benar tidak melihat apa yang istimewa darimu bahkan wanita paling cantik di tanah persembahan surgawi kita. Jatuh untukmu, dia berkata dengan nada menghina, sepertinya kamu tidak sabar untuk menyerangku. Yah, aku hanya akan berdiri di sini. Jika seranganmu berhasil mencapai 10 meter dariku, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Duan Lingtian, yang telah lama bersiap untuk menyerang, tidak bisa lagi menahan diri setelah mendengar kata-kata provokatif pria parubaya kurus itu. Formasi pertarungan pedang di atas kepalanya langsung terbang keluar. Astaga, 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 astaga. Formasi pertempuran pedang besar terbang diikuti oleh formasi pedang lainnya. Secara total, ada 12 formasi pedang secara keseluruhan. Ada 13 formasi pertempuran pedang jika dihitung dari formasi pertempuran pedang besar yang terbang lebih dulu. Formasi ini adalah produk dari kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, kemampuan surgawi ofensif, 13 pedang teratai hijau, dan tahap kelima dari pedang hati berdaulat. Astaga, 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 astaga. Setelah beberapa saat, 12 formasi pertempuran pedang di belakang bergabung dengan formasi pertempuran pedang besar di depan, dan sinar pedang semakin kuat. Tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Retakan kosong yang mengerikan dan menakutkan bisa dilihat di belakangnya saat terbang keluar. Setengah baya kurus itu tersenyum menghina saat dia melihat serangan yang telah dilepaskan Duan Lingtian dengan kekuatan penuhnya. Aku telah meremehkanmu. Benar-benar mengejutkan bahwa seorang surgawi terkemuka di alam biasa memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi emas di alam dewata. Namun, dengan sedikit kekuatan ini, mustahil untuk mencapai jarak 10 meter dari tempatku berdiri. Bab 2542 Tuan Xia Jie Astaga. Astaga, 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 astaga. Formasi pertempuran pedang, serangan terkuat Duan Lingtian, menembak ke arah pria parubaya yang kurus, meninggalkan celah yang menghebohkan di kehampaan.
Berdasarkan ini, orang bisa melihat seberapa besar keinginan Duan Lingtian untuk membunuh pria paruh baya yang kurus itu. Sayangnya, formasi pertempuran pedang yang telah ditembakkan dengan keras terhenti pada momentumnya ketika jaraknya kira-kira 10 meter dari pria paruh baya kurus itu seolah-olah terhalang oleh sesuatu. Formasi pertarungan pedang yang dihentikan secara paksa menghilang dengan cepat seperti kembang api berumur pendek. Satu-satunya yang tersisa adalah pedang surgawi yang melayang di udara, 10 meter dari pria paruh baya kurus itu. Namun, itu tidak lagi bersinar cemerlang. Dari awal hingga akhir, pria paruh baya kurus itu berdiri di tempatnya tanpa bergerak dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jubahnya bahkan tidak berkibar. Apa? Tang Xiao Xiao benar-benar terkejut. Ketika dia sadar kembali, senyum tak berdaya dan pahit bisa terlihat di wajahnya. Sebelumnya, perhatiannya tertangkap oleh keributan dari serangan terkuat Duan Lingtian. Dia bisa tahu, berdasarkan serangannya, bahwa dia saat ini lebih kuat dari 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Seperti yang dikatakan pria paruh baya kurus itu, kekuatan Duan Lingtian sebanding dengan Golden Celestials di alam Devata. Namun demikian, serangan Duan Lingtian bahkan tidak bisa mendekati pria paruh baya kurus itu, apalagi menyakiti pria paruh baya kurus itu. Itu wajar mengingat klaim pria paruh baya kurus bahwa dia lebih kuat dari kebanyakan kaisar surgawi di alam Devata. Suara pria paruh baya kurus itu meneteskan penghinaan saat dia berkata, "Kamu selemah semut." Retakan, dengan hanya berpikir, pria paruh baya kurus itu mematahkan pedang surgawi Duan Lingtian, yang melayang 10 meter darinya, menjadi 2. "Lihat, itu terlalu buruk." Dia berkata dengan dingin, "Sudah kubilang aku akan membiarkan mayatmu utuh jika seranganmu berhasil mencapai jarak 10 meter dariku. Namun, karena Anda gagal, saya tidak punya pilihan selain mengubah mayat Anda menjadi debu." Begitu pria paruh baya kurus selesai berbicara, dia melangkah maju perlahan. Meskipun gerakannya ringan dan santai, Duan Lingtian merasa seolah-olah palu raksasa telah mendarat di hatinya dengan setiap langkah yang diambil pria paruh baya kurus itu. Dia merasa seolah-olah dia sedang tercekik pada saat ini, dan dia benar-benar merasakan kematian bernafas di lehernya. Pada saat ini, 2 sosok muncul di benak Duan Lingtian. Dia tersenyum pahit. Feier kecil. Segera setelah itu, sosok lain muncul di benaknya. Tian Wu. Setelah itu, orang tua, anak-anak, kerabat, dan teman-temannya terlintas di benaknya satu demi satu. Duan Lingtian merasa jengkel dan tidak mau meskipun dia mengharapkan hasil ini. Dia tidak mau mati di tangan orang Yun Qingyan. Tang Xiao Xiao, tentu saja, tahu pria paruh baya kurus itu akan membunuh Duan Lingtian. Meskipun dia ingin membantunya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apalagi pria paruh baya kurus, dia jauh lebih lemah dari Duan Lingtian. Apa yang bisa dia lakukan ketika bahkan Duan Lingtian dibuat tak berdaya oleh pria paruh baya kurus itu? Pria paruh baya kurus itu mencibir. "Duan Lingtian, jika ada kehidupan setelah kematian, harap ingat bahwa ada beberapa wanita yang tidak boleh kamu sentuh." Pria paruh baya kurus itu mencibir. Dia tidak melakukan gerakan apapun setelah itu, tetapi auranya tiba-tiba berubah. Seolah-olah embusan angin kencang bertiup ke Duan Lingtian. Duan Lingtian lemah seperti semut, dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh Duan Lingtian. Hanya dengan pikiran, energi tak kasat mata, seperti sabit kematian, melesat ke arah Duan Lingtian untuk menuai nyawanya. Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao tidak hanya kekurangan waktu untuk bereaksi, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Pergerakan serangan itu terlalu cepat. Sudut bibir pria paruh baya kurus itu melengkung ke atas ketika dia melihat energi tak terlihat akan menghantam Duan Lingtian. Namun, pada saat kritis, senyum pria paruh baya kurus itu membeku di wajahnya. Krur, suara sesuatu yang robek terdengar di udara saat air mata spasial tiba-tiba muncul tepat waktu di hadapan Duan Lingtian. Itu menyerap serangan dari pria paruh baya kurus yang akan mendarat di Duan Lingtian. "Siapa ini?" Pria paruh baya kurus itu berteriak. Ekspresinya telah berubah saat dia dengan dingin menatap air mata spasial yang tiba-tiba muncul. Perhatian Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao juga terfokus pada robekan spasial saat ini. Kekosongan yang lesu dan acuh tak acuh terdengar dari robekan spasial. "Ini aku." Sesosok yang mengenakan jubah sederhana terlatih-tatih, memegang labu anggur di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia akan minum dari labu anggur. Berdasarkan sosoknya, jelas dia adalah pria dewasa. Namun,
Karena kepalanya yang lebih rendah dan rambutnya yang acak-acakan, tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia masih muda, setengah baya atau tua. Meskipun dilihat dari suaranya yang serak dan energik, sepertinya dia adalah pria parubaya. Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba pria berpenampilan seperti pengemis ini. Berdasarkan cara dia masuk, jelas bahwa kekuatannya sebanding dengan celestial emas yang menyeluruh, setidaknya. Sedikit keheranan bisa dilihat di mata pria parubaya yang kurus itu ketika dia melihat pria yang tampak seperti pengemis. Ekspresinya berubah drastis ketika matanya tertuju pada tanda identitas yang tergantung di pinggang pria itu. Dia melihat kata, Jie, diukir pada token. Dia menelan ludah sebelum dengan cepat memberi hormat kepada pria seperti pengemis itu. Saya Yun Ye dari keluarga Yun. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Tuan Xia Jie. Pria parubaya kurus itu kehilangan aura arogannya saat ini. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda dengan betapa rendah hati dia bertindak. Yun Ye, pria bernama Xia Jie mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat pria parubaya kurus itu. Terowongan spasial antara tanah persembahan surgawi dan alam devata akan segera ditutup. Apa yang kamu, anggota keluarga Yun, lakukan di sini, daripada kembali ke tanah persembahan surgawi? Tuan Xia Jie, pria parubaya kurus, Yun Ye, melirik Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao sebelum dia menjawab, saya di sini atas perintah Tuan Muda King Yan untuk membunuh orang ini. Tuan Xia Jie, saya yakin Anda pernah mendengar tentang orang biasa dari dunia biasa yang telah mencemari reinkarnasi Nona Xia. Tamparan. Begitu Yun Ye selesai berbicara, suara tamparan terdengar jelas di udara. Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao bisa melihat jejak tangan yang jelas di wajah Yun Ye saat ini. Tuan Xia Jie, Anda. Ekspresi Yun Ye berubah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Xia Jie dengan waspada. Beraninya seorang pelayan keluarga Yun berbicara tentang urusan putri tertua keluarga Xia saya. Xia Jie yang tampak lesu beberapa saat yang lalu berubah total dalam sekejap. Pada saat ini, udara yang dia pancarkan adalah salah satu keagungan dan kekuatan. Apakah kamu percaya bahwa keluarga Yun tidak akan mengejar masalah ini bahkan jika aku membunuhmu sekarang? Ekspresi wajah Yun Ye berubah lagi. Gelombang dan gelombang ketakutan menguasainya. Keluar dari sini, Xia Jie menggonggong. Sementara itu, Yun Ye tampak seperti baru saja lolos dari rahang kematian. Dia langsung mengangkat tangannya untuk membuka sobekan spasial sebelum menghilang ke dalamnya hanya dalam sekejap. Sepertinya dia benar-benar lupa tentang perintah tuan mudanya untuk membunuh Duan Lingtian. Itu wajar, bagaimanapun, hidupnya lebih penting daripada perintah tuan mudanya. Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao merasa tidak nyata saat mereka melihat Yun Ye yang telah bertindak begitu mendominasi sebelumnya mundur seperti tikus pemalu. Jika Yun Ye tidak melebih-lebihkan, dia adalah seseorang yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi di alam Devata. Bagaimana mungkin keduanya tidak merasa kaget? Jadi kamu Duan Lingtian. Xia Jie yang hanya berpakaian sederhana menatap Duan Lingtian yang masih kaget dengan kepergian Yun Ye yang tiba-tiba. Tatapan tajamnya dari bawah rambutnya yang acak-acakan sepertinya mampu menembus segalanya. Bab 2543 Anda hanya memiliki 1000 tahun, ya, jawab Duan Lingtian. Di bawah pengawasan Xia Jie, Duan Lingtian merasa seolah-olah pikirannya terbengkalai di hadapan Xia Jie. Bagaimanapun, dia tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiao Jie. Berdasarkan percakapan Xia Jie dan pria Yun King Yan, dia tahu pria parubaya berpakaian sederhana ini berasal dari keluarga Xia, yang juga merupakan keluarga istrinya, KR, di kehidupan masa lalunya. Untuk alasan ini, dia tidak berpikir kemunculan Xia Jie yang tepat waktu adalah suatu kebetulan. Xia Jie yang menatap Duan Lingtian tampak seolah-olah dia telah menemukan tanah baru saat dia berseru, N99 Vena Surgawi. Seruannya yang tiba-tiba mengejutkan Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao. Tang Xiaoxiao tampak bingung sementara Duan Lingtian terkejut Xia Jie dapat mengatakan bahwa dia memiliki 99 Vena Surgawi di tubuhnya. Menurut Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, Vena suci dikenal sebagai Vena Surgawi di alam Devata. Selain itu, para dewa lebih mementingkan pembuluh darah dibandingkan dengan orang-orang di alam duniawi. Duan Lingtian tidak menyadari pentingnya Vena Surgawi di alam Devata. Bagaimanapun, memiliki 99 Vena Surgawi tidak membawa banyak manfaat baginya dibandingkan dengan hal-hal lain. Mungkin, seperti yang dikatakan Penatua Huo,
tingkat kekuatan di alam biasa terlalu rendah. Xia Jie dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia menyadari kesalahannya sesaat. Kemudian, dia berkata, "Kamu tampak pintar, tetapi kamu terlalu lemah. Siapa yang tahu setelah Suir bereinkarnasi, dia akan menikahimu dan memiliki seorang putri." Memang, sepertinya pernikahan sudah ditakdirkan. Suir, Duan Lingtian, tentu saja, tahu Suir adalah Kir. Semangatnya disegarkan ketika dia mendengar Xia Jie menyebut KR. Matanya cerah ketika dia bertanya, "Senior, bagaimana kabar KR sekarang?" Kir, Xia Jie sejenak bingung sebelum dia ingat keponakannya mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah KR dalam hidupnya saat ini. Dia telah dipenjara. Menurutmu bagaimana keadaannya? Xia Jie berkata dengan sikap yang agak tidak ramah saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Di penjara, apakah Yun Qingyan memenjarakan KR? Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis. Yun Qingyan, bocah itu adalah anggota keluarga Yun. Dia tidak punya nyali untuk memenjarakan putri kecil keluarga Xiaku. Ayahnya, ayah mertuamu yang kuno, yang memenjarakannya. Xia Jie berkata sambil menatap tajam ke arah Duan Lingtian. KR yang telah mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan masa lalunya adalah Xia Ningsue dan KR. Dia tahu Xia Jie mengacu pada ayah KR di kehidupan masa lalunya. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu lagi jadi aku akan mempersingkat kata-kataku. Saya datang ke sini karena permintaan Suir. Saya tidak berpikir saya akan bertemu dengan pria yang dikirim Yun Qingyan untuk membunuhmu. Anda benar-benar beruntung. Jika saya tidak datang tepat waktu, Anda pasti sudah mati. Bagaimanapun, Suir ingin saya memberitahu Anda bahwa keluarga dan teman Anda aman. Mereka tidak lagi di bawah kendali anak nakal itu, Yun Qingyan. Mereka bersama keluarga Xia kami. Namun, kakak laki-lakiku, ayah Suir dan ayah mertuamu, tidak punya rencana untuk membiarkan mereka pergi. Faktanya, dia berencana menggunakan keluarga dan temanmu untuk mengancam Suir agar menikahi bocah itu. Xia Jie berkata terus terang. Ekspresi Duan Lingtian berubah secara dramatis saat dia berkata dengan nada menegur, "Apa? Ayah macam apa yang akan menjadi brengsek seperti itu? Dia putrinya, apalagi dia sudah punya suami dan anak. Bagaimana dia masih bisa memaksanya untuk menikah dengan orang lain? Sepertinya dia kehilangan kendali saat dia mengutuk, sialan. Sial." Xia Jie hanya diam menyaksikan Duan Lingtian kehilangan kesabarannya. Namun, tatapannya yang tersembunyi di balik rambutnya yang acak-acakan berubah menjadi agak aneh. "Duan Lingtian, kamu." Tang Xiao Xiao berkata dengan cemas. Dia telah melihat tatapan aneh Xia Jie dan khawatir Xia Jie akan marah karena kemarahan Duan Lingtian dan kutukan yang tak henti-hentinya terhadap kakak laki-laki Xia Jie. Namun, Tang Xiao Xiao terganggu oleh ledakan tawa yang tiba-tiba. "Baik sekali, Anda memarahinya dengan baik. Orang itu Bestart. Benar-benar B** bintang. Aku sudah lama ingin mengutuknya sekarang Bestart. B** bintang. Xia Jie mengutuk tanpa henti. Sepertinya dia telah memendam rasa frustrasinya selama ini. Sebenarnya, dia sudah lama diganggu oleh saudaranya. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan karena kakak laki-lakinya adalah kepala keluarga Xia. Ledakan tiba-tiba Xia Jie mengejutkan Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao, menyebabkan mereka menatapnya dengan mulut ternganga. Ketika Xia Jie mengetahui bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia dengan cepat menenangkan diri. Dia memandang Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan kepuasan saat dia berkata, "Tidak buruk, tidak buruk. Anak nakal, kamu baik. Meskipun ayah mertua Anda tidak mengakui Anda sebagai menantunya, saya, paman ketiga Anda, mengakui Anda sebagai suami keponakan saya. Aku lebih menyukaimu dibandingkan dengan bocah itu, Yun Qingyan." Paman ketiga, Duan Lingtian terkejut. "Oh, benar, saya belum memperkenalkan diri. Saya paman ketiga Suir, tuan ketiga dari keluarga Xia. Kamu bisa memanggilku paman ketiga seperti yang dilakukan Suir." Xia Jie memperkenalkan dirinya. "Ya, paman ketiga." Duan Lingtian benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menerima persetujuan pria parubaya itu bahkan setelah dia mengutuk ayah mertuanya. Dia senang dengan ini. Lagi pula, ini berarti tidak semua orang di keluarga Xia menentangnya. Paling tidak, dia punya pendukung. Namun, Duan Lingtian mendapat pukulan berat ketika dia mendengar kata-kata Xia Jie. "Meskipun aku menyukaimu dan berharap kamu bisa bersama Suir, tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk membantu.
Kakak laki-laki saya seperti diktator. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan persetujuannya. Dia sepertinya diingatkan bahwa dia kekurangan waktu dan dengan cepat berkata, terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi dan alam Devata akan segera ditutup, jadi saya akan mempersingkat kata-kata saya. Ayah Suir telah memenjarakannya dan mengambil cincin tata ruangnya. Mungkin itu sebabnya Yun Qingyan cukup berani mengirim seseorang untuk membunuhmu. Bagaimanapun, mutiara jiwa Anda ada di cincin tata ruang. Bahkan jika kamu mati, Suir tidak akan mengetahuinya untuk saat ini. Duan Lingtian akhirnya menemukan mengapa Yun Qingyan begitu berani mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Yun Qingyan tidak takut KR mengambil nyawanya sendiri setelah mengetahui tentang kematiannya. Ternyata, KR tidak memiliki mutiara jiwanya saat ini karena cincin tata ruangnya telah disita oleh ayahnya. Meskipun kekasihku dari seorang kakak laki-laki berencana untuk mengancam KR agar menikahi Yun Qingyan menggunakan keluarga dan teman-temanmu, dia tidak akan punya waktu untuk melakukannya sekarang karena sesuatu yang besar sedang terjadi di tanah persembahan surgawi. Setelah 3 hari, terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi dengan alam Devata akan ditutup selama kira-kira 1000 tahun. Selama 1000 tahun ini, akan ada banyak hal yang terjadi di tanah persembahan surgawi. Oleh karena itu, Suir akan aman selama ini. Namun, setelah semuanya beres dalam 1000 tahun, kakak laki-laki Bestart saya pasti akan mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah ini. Pada saat itu, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan persetujuannya, saya khawatir Suir hanya akan ditekan untuk menikahi bocah itu, Yun Qingyan. Paman ketiga, aku hanya punya 1000 tahun. Duan Lingtian dikejutkan oleh wahyu ini. Tepat sekali. Anda hanya memiliki 1000 tahun. Jika Anda gagal mendapatkan persetujuannya saat itu, Anda berdua hanya bisa dipisahkan. 1000 tahun. Meskipun Duan Lingtian bahkan belum hidup selama lebih dari 100 tahun, dia masih merasa tertekan oleh kerangka waktu yang diberikan kepadanya. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi di alam Devata, itu masih tidak akan cukup baginya untuk mendapatkan persetujuan ayah KR. Ekspresi muram terlihat di wajahnya saat dia bertanya, Paman ketiga, bolehkah saya tahu di mana tanah persembahan surgawi berada? Bahkan seorang pelayan acak yang dikirim Yun Qingyan untuk membunuhnya mampu memaksa Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, untuk melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Ini membuktikan bahwa orang-orang dari tanah persembahan surgawi sangat kuat. Tanah persembahan surgawi adalah tempat yang terpisah dari alam Devata dan alam duniawi. Ini adalah dunia yang dibuka oleh seseorang yang kuat. Bagaimanapun, Anda akan belajar lebih banyak tentangnya setelah basis kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu di alam Devata. Jika saya mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang tanah persembahan surgawi, itu hanya akan menjadi beban bagi Anda. Xia Jie menjelaskan mengapa dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang tanah persembahan surgawi kepada Duan Lingtian. Bab 2544 Keluarga Yun di tanah persembahan surgawi. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan padamu dan memenuhi permintaan KR. Terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata akan ditutup dalam 3 hari, jadi saya harus pergi sekarang. Kalau tidak, saya hanya akan dapat kembali setelah 1000 tahun, kata Xia Jie. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, ketika terowongan spasial dibuka kembali setelah 1000 tahun, saya berharap dapat melihat Anda lagi. Pada saat itu, saya harap Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan Ayah Suir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan merobek kekosongan untuk pergi. Ketika Duan Lingtian melihat Xia Jie hendak pergi, dia sepertinya mengingat sesuatu yang penting dan dengan cepat berteriak, Paman ketiga. Benarkah Kaisar Surgawi akan mati begitu mereka memasuki neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata? Dia telah mengingat kata-kata Yun Ye sebelumnya. Karena dia, Feng Qing yang terpaksa melarikan diri ke neraka Asura. Asura neraka, saya pernah ke sana sekali. Namun, saya hanya tinggal di pinggiran karena bahaya. Menurut pendapat saya, hanya 2 hingga 3 dari 81 Kaisar Surgawi yang mampu keluar hidup-hidup dari tempat itu, kata Xia Jie. Setelah mendengar kata-kata Xia Jie, ekspresi Duan Lingtian langsung berubah.
Sepertinya Yun Ye tidak melebih-lebihkan tentang bahaya di neraka Asura. Xia Jie telah mengatakan bahwa hanya 2 atau 3 dari 81 kaisar surgawi yang mampu bertahan dari neraka Asura, dan Yun Ye mengatakan bahwa kekuatan Feng Qing yang hanya berada di peringkat 20 teratas. Ini berarti Feng Qing yang sama sekali tidak berada di posisi 3 besar. Senior Feng Qing yang, Duan Lingtian merasa jantungnya berdetak kencang. Rasanya seperti benang harapan terakhir yang dia pegang telah menghilang. Rasa membenci diri sendiri yang bertahan lama muncul di hatinya. Saya bergegas kembali ke tanah persembahan surgawi, jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Suara Xia Jie terdengar di telinga Duan Lingtian, menyebabkan dia sadar kembali. Xia Jie terus berkata, mungkin lebih baik jika aku membawamu kembali ke tanah persembahan surgawi. Namun, jika kakak laki-laki saya atau keluarga Yun mengetahuinya, Anda pasti akan mati. Karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko ini. Kemudian, dia menyerahkan 2 barang kepada Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Saat tiba waktunya bagi Anda untuk naik ke alam Devata, ingatlah untuk tidak meninggalkan kolam Ascension Celestial dengan tergesa-gesa. Cobalah untuk tinggal di kolam lebih lama untuk memurnikan 99 vena surgawi Anda. Itu hanya akan menguntungkanmu. Bocah, saya berharap dapat melihat Anda di tanah persembahan surgawi. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya dan Suir. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian sebelum dia menghilang dalam sekejap. Duan Lingtian baru sadar kembali ketika celah kekosongan telah ditutup. Dia menundukkan kepalanya dan mempelajari 2 item yang diberikan Xia Jie padanya. Itu adalah pedang dan token giok hijau tua yang diselimuti cahaya misterius. Pada saat ini, Tang Xiao akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah dia telah menemani Duan Lingtian ke gerbang neraka ketika Yun Ye muncul. Duan Lingtian tiba-tiba berteriak, "KR, tunggu aku." Dia menatap ke dalam kehampaan tak berujung dengan tangan terkepal. Petunjuk kesedihan bisa terdengar dalam suaranya. Ketika Tang Xiao pulih dari keterkejutan teriakan tiba-tiba Duan Lingtian, dia bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya tentang istri Anda?" Dia, secara alami, penasaran. Lagi pula, dia baru saja mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak hanya memiliki istri dan anak, tetapi sepertinya istrinya bukan orang biasa. Setelah mendengarkan Duan Lingtian berbicara tentang istrinya, Tang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berkata meyakinkan, "Jangan khawatir. Anda pasti akan bersatu kembali dengan istri Anda. Bukankah senior Xia Jie mengatakan Anda memiliki 1000 tahun? Anda mendapatkan kekuatan Anda saat ini dalam waktu kurang dari 100 tahun. Saya yakin Anda akan memiliki kekuatan untuk mendapatkan persetujuan ayah mertua Anda dalam 1000 tahun." Namun, kata-kata Tang Xiao bertentangan dengan pikirannya. Bukannya dia tidak percaya pada Duan Lingtian, tetapi dia tahu sangat sulit untuk mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan ayah mertuanya dalam 1000 tahun. Meskipun Duan Lingtian memiliki kekuatan yang luar biasa dalam waktu kurang dari 100 tahun, kekuatannya hanya sebanding dengan surgawi emas di alam Devata. Meskipun Xia Jie tidak merinci seberapa kuat Duan Lingtian nantinya, dia tahu Duan Lingtian setidaknya harus lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, bahkan seorang pelayan dari keluarga Yun di tanah persembahan surgawi lebih kuat dari kebanyakan Kaisar Surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, sulit baginya untuk menjadi lebih kuat dari Kaisar Surgawi hanya dalam 1000 tahun. Duan Lingtian mengangguk meskipun dia tahu Tang Xiao hanya menghiburnya. Terlepas dari itu, dia harus pergi ke tanah persembahan surgawi. Apakah dia cukup kuat untuk mendapatkan persetujuan ayah mertuanya atau tidak, karena dia tidak akan mengizinkan istrinya menikah dengan pria lain. Beberapa hari telah berlalu sejak itu. Tang Xiao menemani Duan Lingtian saat dia kembali ke bumi untuk bepergian. Setelah beberapa dekade jauh dari bumi, Duan Lingtian menemukan bahwa bumi benar-benar telah berubah di luar imajinasinya. Dia masih memikirkan kedatangan Yun Ye dan Xia Jie dari tanah persembahan surgawi. Karena itu, setelah menghabiskan beberapa hari di bumi, dia memutuskan untuk pergi. Dia berencana untuk kembali ke alam provinsi Sein melalui zona rahasia Beyond Heaven. Di tanah persembahan surgawi, setelah Yun Ye melarikan diri dalam aib ketika Xia Jie tiba, dia langsung kembali ke keluarga Yun di tanah persembahan surgawi. "Tuan muda," Yun Ye menyapa Yun Qingyan begitu dia melihat Yun Qingyan.
Sebelum Yun Ye bisa mengatakan apa-apa lagi, Yun Qingyan menyela, "Yun Ye, karena Anda telah kembali, saya menganggap Duan Lingtian sudah mati." Dia menganggukkan kepalanya, jelas senang, saat dia menambahkan, "Kamu telah melakukannya dengan baik." Dia tidak berpikir mungkin Yun Ye gagal dalam misinya. Meskipun Yun Ye lemah dibandingkan dengan dia, kekuatan Yun Ye masih sebanding dengan Kaisar Surgawi terkuat. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Yun Ye gagal membunuh bocah dari alam duniawi itu? Yun Ye menundukkan kepalanya saat dia membungkuk dan dengan ragu berkata, "Tuan muda, aku gagal dalam misiku." Keheningan langsung melanda tempat itu. Ketika Yun Ye mengangkat kepalanya, dia melihat senyum Yun Qingyan membeku di wajahnya. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Akhirnya, Yun Qingyan bertanya dengan suara tenang dan tanpa emosi, "Apa yang terjadi?" Meskipun nada tenang Yun Qingyan, Yun Ye menjadi lebih ketakutan. Dia tahu tuan mudanya akan tampak tenang ketika dia benar-benar marah. Dia tidak berani berlama-lama dan dengan cepat menceritakan apa yang terjadi. "Tuan Xia Jie campur tangan. Ketika saya hendak membunuh Duan Lingtian, Lord Xia Jie muncul tepat pada waktunya dan menyelamatkan Duan Lingtian." Dia menundukkan kepalanya lagi seperti anak kecil yang melakukan kesalahan saat dia berkata, "Maaf, tuan muda. Sejak Paman Xia Jie muncul dan melindungi bocah itu, kamu tidak bisa disalahkan untuk itu," kata Yun Qingyan. Dia menyipitkan matanya saat dia menambahkan, "Tapi mengapa dia tiba-tiba muncul di dunia biasa untuk menyelamatkan bocah itu? Apa dia tahu aku akan mengirim seseorang untuk membunuh bocah itu?" Dia memandang Yun Ye saat dia berkata, "Hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini." Namun, dia tidak meragukan kesetiaan Yun Ye. Yun Ye telah melayani di keluarga Yun selama bertahun-tahun, oleh karena itu, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Yun Ye. Selain itu, bahkan jika Yun Ye memiliki niat untuk mengkhianatinya, Yun Ye tidak akan mengkhianatinya untuk anak nakal dari alam duniawi. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa itu hanya kebetulan. Yun Ye menatap Yun Qingyan sambil bertanya ragu-ragu, "Tuan muda, mungkinkah Nona Ningke meminta Tuan Xia Jie untuk melindungi Duan Lingtian?" Setelah mendengar kata-kata Yun Ye, Yun Qingyan menyipitkan matanya yang berkilauan dingin. Bahkan jika Xia Jie melindunginya, dia hanya bisa melakukannya sekarang. Ketika terowongan spasial dibuka kembali setelah 1000 tahun, saya pribadi akan pergi ke alam Devata dan membunuh Duan Lingtian. Bab 2545 KR dari keluarga Xia. Di keluarga Xia dari tanah persembahan surgawi. Di tengah halaman yang dijaga ketat, ada taman yang rimbun dengan rumput dan bunga. Udara segar dan suara kicau burung merdu yang samar terdengar di udara. Di ruangan yang tenang di belakang halaman, sesosok berpakaian putih terlihat duduk bersila di atas ranjang es yang memancarkan udara dingin. Sosok itu milik seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Penampilannya menyebabkan sekelilingnya menjadi redup jika dibandingkan. Dia duduk begitu diam sehingga sepertinya dia adalah bagian dari ranjang es yang dia duduki. Aura yang dia pancarkan juga sedingin tempat tidurnya. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat sedikit kerutan di wajahnya saat ini. Giginya terkatup rapat seolah-olah dia menahan rasa sakit saat auranya terus berfluktuasi dan tumbuh lebih kuat suir. Sebuah suara yang penuh dengan kekuatan terdengar dari luar ruangan pada saat ini, menyebabkan wanita berpakaian putih itu rileks. Dia tampak lebih cantik ketika dia membuka matanya. Suara mendesing. Wanita berpakaian putih menghilang dari tempat tidur seperti embusan angin. Pintu terbuka dengan keras sebelum dia muncul di halaman belakang. Seorang pria parubaya yang tidak terawat dan berantakan juga berdiri di halaman belakang saat ini. Pria parubaya itu menyisir rambutnya ke belakang, memperlihatkan wajah bersudut dengan alis tebal dan mata besar. Dia memancarkan aura yang kuat dan bermartabat saat dia berdiri di sana. Paman ketiga, wanita yang mengenakan jubah putih bersalju seperti peri tampaknya tidak peduli dengan penampilan pria parubaya yang tidak terawat saat dia bergegas ke arahnya dan memegang lengannya. Dia mengedipkan mata musim gugurnya yang berair ketika dia bertanya, "Apakah kamu bertemu dengan Brother Tian?" Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan saat dia menunggu jawaban. "Gadis kecil, aku datang untuk mencarimu segera setelah aku kembali. Anda bahkan tidak bertanya apakah saya lelah sebelum Anda bertanya tentang bocah itu. Sepertinya aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah itu sama sekali." Dia menghela nafas. "Cewek-cewek,
Pria parubaya yang tidak terawat dan berantakan itu tidak lain adalah Xia Jie, penguasa ketiga keluarga Xia di tanah persembahan surgawi. Dia baru saja bergegas kembali ke tanah persembahan surgawi dari alam duniawi melalui alam Devata sebelum terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata ditutup. Paman ketiga, kamu menggodaku lagi. Wajah wanita cantik itu memerah karena malu. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Xia Jie menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku bertemu bocah itu. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh pria yang dikirim Yun Qingyan. Apa? Ekspresi wanita itu berubah drastis saat mendengar ini. Ekspresi awalnya tenang digantikan oleh salah satu kemarahan. Yun Qingyan benar-benar berani mengirim seseorang untuk membunuh saudara Tian. Wanita ini tidak lain adalah salah satu istri Duan Lingtian, Kr. Dia juga Xia Ningsue, rindu tertua dari keluarga Xia di tanah persembahan surgawi. Kecil itu mungkin mendengar tentang pemenjaraanmu dan cincin tata ruangmu disita oleh ayahmu, itu sebabnya dia cukup berani mengirim seseorang untuk membunuh Duan Lingtian. Dia berhenti sejenak sebelum dia menambahkan, saya curiga ayahmu dengan sengaja memberitahu Beastars kecil itu tentang cincin tata ruang Anda yang disita sehingga dia bisa meminjam tangan Beastars kecil itu untuk membunuh Duan Lingtian. Dia menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Dia tahu betul betapa kakak laki-lakinya, kepala keluarga Xia, membenci bocah dari dunia biasa itu. Faktanya, ketika kakak laki-lakinya mengetahui putrinya memiliki seorang suami dan telah melahirkan seorang putri setelah dia bereinkarnasi, kakak laki-lakinya sangat marah. Kakak laki-lakinya bahkan ingin melakukan perjalanan ke alam duniawi untuk membunuh bocah itu, ayah. Mata KR dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana melampiaskan amarahnya sama sekali. Bagaimanapun, pria itu adalah ayahnya. Saat ini, dia bukan hanya KR, tapi dia adalah Xia Ningsue, rindu tertua dari keluarga Xia di tanah persembahan surgawi. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan cemas, Paman ketiga, apakah saudara Tian baik-baik saja? Xia Jie menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Saya memberitahu dia tentang terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata yang ditutup selama 1000 tahun ke depan. Selama 1000 tahun ini, ayahmu akan sibuk dengan banyak hal sehingga dia tidak punya waktu untuk merencanakan pernikahanmu dengan Yun Qingyan. Namun, tidak ada keraguan bahwa setelah 1000 tahun berlalu, dia akan memaksa Anda untuk menikah. Saya memberitahu dia tentang ini juga. Kata-kata Xia Jie bertentangan dengan pikirannya. Meskipun dia memberitahu Duan Lingtian untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk disetujui oleh kakak laki-lakinya setelah 1000 tahun, dia pikir itu adalah tugas yang hampir mustahil. Sebuah keajaiban. Paman ketiga, meskipun Brother Tian sangat berbakat, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan ayah hanya dalam 1000 tahun. Kir tersenyum pahit. Suir, kamu harus percaya padanya. Dia pasti berharap kamu mempercayainya, kata Xia Jie meyakinkan. KR menatap Xia Jie dan berkata dengan tegas, tentu saja aku percaya padanya. Namun, saya tidak akan membiarkan dia menanggung beban ini sendirian. Jika saya tidak salah, ayah tidak akan terus memenjarakan saya setelah terowongan spasial ditutup. Pada saat itu, saya ingin pergi ke realm battlefield. Namun, ekspresi Xia Jie berubah drastis begitu dia mendengar kata-kata KR. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, tidak. Anda tidak harus pergi ke realm battlefield. Belum lagi kekuatanmu belum pulih ke kondisi sebelumnya, bahkan jika sudah, masih sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke realm battlefield. Aku tidak akan menyetujuinya. Paman ketiga, jika kamu tidak setuju, aku tidak punya orang lain untuk membantuku. Paman ketiga, saya benar-benar tidak mau membiarkan Brother Tian menanggung semua beban sendirian. Dia telah melakukan cukup banyak untukku di masa lalu. Karena saya memiliki kesempatan untuk mengubah nasib saya harus mencoba apapun yang terjadi. Jika tidak, saya pasti akan menyesalinya setelah 1000 tahun berlalu. KR berkata dengan senyum pahit saat tatapannya semakin tegas. Gadis kecil, ini adalah pertama kalinya Xia Jie melihat keponakannya begitu tegas. Untuk alasan ini, itu membuatnya goyah. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, tolong pertimbangkan kembali. Bagaimanapun, Anda sedang berbicara tentang realm battlefield. Tidak ada yang akan menahan kekuatan mereka di sana.
Alasan terowongan spasial yang menghubungkan tanah persembahan surgawi ke alam Devata akan segera ditutup adalah karena pembukaan medan perang alam yang akan datang di tanah persembahan surgawi. Tanah persembahan surgawi adalah alam yang terpisah dari alam Devata dan alam duniawi. Itu dibuka oleh orang yang sangat kuat. Ada juga alam serupa yang dibuka oleh orang lain yang sangat kuat. Realm ini akan terhubung setiap 1 juta tahun, membuka realm battlefield. Pada saat itu, orang-orang dari masing-masing alam akan bersaing di medan perang alam selama 1000 tahun. Mereka yang berasal dari tanah persembahan surgawi atau alam lain yang ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka akan memasuki medan perang alam. Seseorang akan dapat meningkatkan kekuatannya melalui pertemuan yang tidak disengaja dan pertempuran yang sebenarnya di medan perang realm. Karena hasilnya tinggi, wajar saja jika itu datang dengan risiko yang sama tingginya. Seseorang akan mati hampir setiap detik di realm battlefield. Paman ketiga, tidak perlu bagiku untuk mempertimbangkan kembali. Saya sudah memikirkan ini dengan matang. Jika saya ingin mendapatkan kembali kekuatan saya dari kehidupan masa lalu saya atau tumbuh lebih kuat, memasuki medan perang realm adalah satu-satunya cara. KR berkata sambil menggelengkan kepalanya, meskipun aku mempercayai Brother Tian, aku ingin bisa bertarung di sisinya setelah 1000 tahun. Matanya bersinar dengan tekad. Meskipun dia mempercayai Duan Lingtian, dia pikir tidak mungkin dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Karena itu, dia harus tumbuh cukup kuat untuk mengubah nasibnya. Dalam kehidupan masa lalunya, KR lebih memilih bunuh diri daripada menikah. Siapa tahu ayahnya tidak akan berubah pikiran sama sekali dan masih bersikeras dia menikahi Yun King Yan dalam hidup ini. Dia memiliki banyak keterikatan dalam hidup ini sehingga dia tidak bisa sembarangan mengakhiri hidupnya. Untuk alasan ini, dia harus memasuki realm battlefield untuk memperjuangkan masa depannya. Dia tidak akan menyesalinya bahkan jika dia mati di realm battlefield karena dia telah mencoba yang terbaik setidaknya. Dia berpikir dengan tegas, Saudara Tian, saya tidak akan membiarkan Anda sendirian lagi. Sesulit apapun itu, aku ingin menemanimu. Dalam hidup dan mati, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Bab 2546 menyerang rumah gelombang surgawi Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi di tanah persembahan surgawi atau niat KR untuk memasuki medan perang alam yang penuh dengan bahaya untuk tumbuh lebih kuat untuk menentang nasibnya. Jika dia tahu tentang ini, dia akan sangat khawatir dan berharap sepasang sayap yang bisa membawanya ke tanah persembahan surgawi untuk menghentikan KR. Setelah sebulan melakukan perjalanan melalui luar angkasa, Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao akhirnya kembali ke galaksi Koste. Sebelumnya, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke Bima Sakti di mana bumi berada dari galaksi Koste meskipun Duan Lingtian telah melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 1 bulan kali ini karena dia telah sepenuhnya memahami 13 pedang teratai hijau. Saat ini, kekuatannya sebanding dengan Golden Celestial di alam Devata. Aku ingin tahu apakah orang-orang di galaksi ini telah melupakan kita. Tang Xiao Xiao bertanya-tanya dengan keras saat mereka berjalan ke formasi transportasi antar bintang di planet Sattel, planet asal galaksi Koste. Sebelumnya, ketika mereka dikepung oleh 18 kapal perang tingkat bencana yang dikirim oleh keluarga Granir di galaksi Koste, adegan itu disiarkan ke seluruh galaksi Koste. Dia tahu tentang hal itu yang disiarkan melalui kesadaran surgawinya. Begitu Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao tiba di dekat formasi transportasi antar bintang, banyak orang langsung disiagakan. Mereka jelas tidak melupakan Duan Lingtian dan Tang Xiao. Mereka semua ketakutan seolah-olah Duan Lingtian dan Tang Xiao Xiao adalah binatang buas yang mengerikan. Bukankah kedua pembudidaya yang datang beberapa bulan yang lalu? Oh tidak, kenapa mereka ada di sini lagi? Kenapa mereka kembali? Apa yang mereka inginkan? Sepertinya mereka belum melupakan kita. Tang Xiao Xiao tersenyum acuh tak acuh. Salah satu orang dari galaksi Koste yang berada di dekatnya kebetulan mendengar kata-kata Tang Xiao Xiao dan tidak bisa menahan senyum pahit. Bagaimana pembudidaya wanita ini bisa terkejut bahwa mereka tidak dilupakan? Apa lelucon? Apalagi beberapa bulan, bahkan jika beberapa tahun telah berlalu, mereka masih tidak akan melupakan kedua pembudidaya ini. Bagaimanapun, pembudidaya laki-laki telah menghancurkan kapal perang tingkat bencana dan tidak terpengaruh bahkan setelah dia dibombardir oleh serangan dari 17 kapal perang tingkat bencana. Ini adalah pertama kalinya seorang kultivator yang menakutkan muncul di galaksi Koste.
Kejadian dari beberapa bulan yang lalu telah tercatat dalam sejarah dan pria itu disebut sebagai manusia seperti dewa. Semua orang di sekitarnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao menghilang ke dalam formasi transportasi antar bintang. Ternyata, mereka hanya lewat. Saya benar-benar ketakutan sebelumnya. Saya tidak menyangka bisa melihat mereka secara langsung. Mereka lebih hidup, dan aura mereka jauh lebih kuat. Ya, ketika mereka ada di sekitar, saya bahkan tidak berani bernapas. Kemunculan kembali Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao telah menimbulkan sensasi di galaksi Koste. Penduduk hanya tenang ketika mereka menemukan dua pembudidaya hanya lewat. Berdasarkan ini, orang dapat melihat betapa penduduk galaksi Koste takut pada Duan Lingtian. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari semua ini. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan merasa bangga. Bagaimanapun, galaksi hanyalah peradaban teknologi kelas SS. Galaksi yang diperintah oleh teknologi diberi peringkat ke dalam kelas, mereka dibagi menjadi kelas SSS, SS, S, A, B, dan C. Bima Sakti termasuk dalam kelas A karena peradaban paling maju di Bima Sakti hanya ada di kelas A itu adalah dua kelas di belakang galaksi Koste. Belum lagi kekuatannya telah meningkat setelah sepenuhnya menguasai 13 pedang teratai hijau. Bahkan jika tidak, dia masih tidak takut dengan galaksi kelas SSS yang dikuasai oleh teknologi. Bagaimana dia bisa takut pada galaksi Koste belaka? Sebelumnya, bahkan kapal perang tingkat kiamat yang lebih kuat dari kapal perang tingkat bencana tidak menjadi ancaman baginya. Sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, mereka bahkan lebih tidak penting. Saat mereka melakukan perjalanan melalui beberapa formasi transportasi antar bintang, Tang Xiaoxiao berkata, Duan Lingtian, kita akan melewati galaksi 1000 peluang di mana Sekte Tang berada ketika kita menuju ke zona rahasia Beyond Heaven. Saya ingin kembali ke Sekte untuk mengunjungi leluhur lama saya dan mengembalikan bagan bintang kepadanya. Duan Lingtian mengangguk. Tentu, karena sedang dalam perjalanan, aku akan menemanimu ke Sekte Tang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di galaksi 1000 peluang tempat Sekte Tang berada. Formasi transportasi antar bintang yang baru saja mereka keluarkan terletak di planet Sutang, planet asal dari galaksi 1000 peluang. Tang Xiaoxiao sangat senang berada di rumah. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Ketika dia bertemu Tang Chong, pemimpin sekte dari Sekte Tang, dia mengetahui tentang sebuah insiden di sekte tersebut. Dia mulai menangis. Air matanya mengalir di wajahnya yang cantik saat dia berkata dengan suara gemetar, leluhur tua telah meninggal. Tang Zhongyi, penatua tertinggi Sekte Tang, telah meninggal. Apa yang terjadi? Duan Lingtian bertanya. Dia memperhatikan kemarahan di mata Tang Chong saat dia menyampaikan berita itu kepada Tang Xiaoxiao. Tang Chong menjawab dengan senyum pahit di wajahnya, 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari rumah gelombang surgawi membunuh penatua Yi. Alasan mereka adalah Sekte Tang telah memimpin rumah gelombang surgawi sebelum mereka memutuskan pertunangan. Itu adalah hukuman. Saya tidak berpikir bahwa kentut tua dari Heavenly Wave Mansion secara pribadi akan bergerak. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpuasan ketika dia berbicara. Namun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan karena pelakunya adalah seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Setelah Tang Chong selesai berbicara, Duan Lingtian melihat Tang Xiaoxiao, yang telah menangis begitu keras sehingga matanya menjadi merah, menatapnya dengan niat membunuh yang bersinar di matanya. Secara alami, niat membunuhnya tidak ditujukan padanya, tetapi pada surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi. Dia berkata melalui gigi terkatup dengan ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya, Duan Lingtian, bantu aku membunuhnya. Jika Anda membunuhnya, saya akan menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun juga, Tang Zhongyi adalah leluhur Tang Xiaoxiao. Dia telah merawatnya dengan sangat baik sejak dia masih muda, dan dia adalah satu-satunya keluarga. Bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian ketika dia mengetahui bahwa dia dibunuh karena masalah pribadinya. Dia tidak sabar untuk membunuh orang yang membunuh satu-satunya keluarganya. Namun, dia tahu betul, dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan mati jika dia menyerbu ke Heavenly Wave Mansion. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Duan Lingtian untuk membalas dendam kepada leluhurnya. Dia bersedia memberikan Duan Lingtian hidupnya jika dia bisa memenuhi keinginannya. Pimpin jalan kalau begitu, kata Duan Lingtian. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu untuk menghibur Tang Xiaoxiao.
Bagaimanapun, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terima kasih, kata Tang Xiaoxiao dengan penuh penghargaan. Dia gemetar ketika mendengar jawaban Duan Lingtian, jelas ingin membalas dendam Tang Zhongyi. Tang Chong tampak terkejut saat Tang Xiaoxiao langsung memimpin Duan Lingtian kembali ke formasi transportasi antar bintang. Mereka meninggalkan galaksi 1000 peluang di mana Sekte Tang berada dan berjalan ke galaksi gelombang surgawi yang diperintah oleh Istana Gelombang Surgawi. Perkebunan Heavenly Wave Mansion terletak di planet asal galaksi gelombang surgawi. Astaga, astaga, di bawah pimpinan Tang Xiaoxiao, mereka bergegas ke perkebunan Heavenly Wave Mansion. Siapa ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke Heavenly Wave Mansion? Sekelompok murid yang berpatroli dari rumah gelombang surgawi langsung disiagakan ketika Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao memasuki kompleks rumah gelombang surgawi. Astaga, 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 astaga. Tang Xiaoxiao mengangkat tangannya sebelum sinar cahaya yang menakutkan keluar dan langsung membunuh semua murid yang berpatroli dari Heavenly Wave Mansion. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya pada kekejaman serangan Tang Xiaoxiao. Namun demikian, dia mengerti kemarahannya. Dia tahu tentang hubungan dekatnya dengan Tang Zhongyi sejak dia membicarakannya selama perjalanan mereka ke bumi sebelumnya. Seperti yang diharapkan, tindakan Tang Xiaoxiao menyebabkan keributan di rumah gelombang surgawi. Bab 2547 Yang Yuting, seseorang telah masuk tanpa izin ke rumah gelombang surgawi kita. Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Serangan Tang Xiaoxiao menyebabkan keributan besar di seluruh Heavenly Wave Mansion. Tidak lama setelah kedatangan mereka, Duan Lingtian dan Tang Xiaoxiao dikepung oleh orang-orang dari mansion. Jumlah orang yang menyerang mereka dengan cepat bertambah dari beberapa lusin menjadi beberapa ratus. Selain itu, basis kultivasi orang-orang ini tidak rendah. Duan Lingtian memindai kerumunan menggunakan kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa yang paling lemah di antara kerumunan itu setidaknya berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Selain itu, ada banyak celestial bodiless dengan basis kultivasi yang relatif tinggi. Surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi bergerak untuk menghentikan Tang Xiaoxiao dan menemukan bahwa mereka seimbang. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya menemukan wanita berpakaian hitam itu hanya seorang surgawi terkemuka tetapi memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Seorang surgawi terkemuka dengan kekuatan yang sebanding dengan surgawi 5 kesengsaraan. Siapa dia? Memikirkan seorang celestial terkemuka wanita memiliki kekuatan seperti itu. Saya pikir latar belakangnya pasti luar biasa. Dia terlihat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Sekelompok orang dari Heavenly Wave Mansion menjadikan Tang Xiaoxiao topik diskusi mereka. Tiba-tiba, seorang celestial bodiless dari Heavenly Wave Mansion yang sedang menatap belati di tangan Tang Xiaoxiao berseru kaget, sepertinya belatinya adalah harta karun tertinggi surgawi. Perhatian semua orang langsung tertuju pada belati di tangan Tang Xiaoxiao. Segera setelah itu, beberapa celestial bodiless mengkonfirmasi bahwa belati Tang Xiaoxiao adalah harta karun tertinggi surgawi. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, mengungkapkan niat mereka untuk merebut belati darinya. Memang, itu adalah harta karun tertinggi surgawi. Sementara perhatian semua orang terfokus pada harta karun tertinggi surgawi Tang Xiaoxiao, seorang murid muda dari Heavenly Wave Mansion mengangkat alisnya saat dia berteriak, dia Tang Xiaoxiao. Dia adalah Tang Xiaoxiao. Aku pernah melihatnya sekali. Dia adalah Tang Xiaoxiao, orang terkuat di antara generasi muda di Sekte Tang. Begitu pemuda ini berbicara, banyak orang yang merasa familiar dengan Tang Xiaoxiao akhirnya menyadari siapa dia. Mengapa dia masuk tanpa izin ke rumah gelombang surgawi kita? Beberapa murid dari Heavenly Wave Mansion sedikit bingung karena mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka masih mendapat kesan bahwa Tang Xiaoxiao adalah tunangan tuan muda mansion mereka. Kamu pasti tidak menyadari bahwa pertunangan antara Tang Xiaoxiao dan tuan muda mansion kami telah dipatahkan secara sepihak oleh Sekte Tang. Oleh karena itu, leluhur lama kita pergi ke Sekte Tang dan membunuh penatua tertinggi mereka, Tang Zhongyi, sebagai hukuman. Murid-murid yang berpengetahuan baik berbisik, menjelaskan apa yang terjadi pada mereka yang tidak mengetahui perkembangan terakhir. Tidak mungkin, bagaimana hal-hal meningkat menjadi itu? Ini adalah berita besar. Saya tidak percaya saya tidak mendengarnya. Lalu,
Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan di Heavenly Wave Mansion kita? Apakah dia di sini untuk membalas dendam untuk leluhur lamanya? Banyak dari mereka yang baru mengetahui apa yang terjadi tercengang ketika mereka mendengar tentang apa yang telah terjadi. Ada juga yang menyadari hubungan antara Tang Xiaoxiao dan Tang Zhongyi, penatua tertinggi Sekte Tang, yang dibunuh oleh leluhur tua dari rumah gelombang surgawi. Mereka memandang Tang Xiaoxiao seolah-olah dia idiot. Pada saat ini, sebuah suara yang syarat dengan penghinaan terdengar di udara. Tang Xiaoxiao, astaga, seorang pria muda mengenakan jubah brokat muncul dengan gerakan ringan. Begitu dia muncul, banyak orang mulai membungkuk hormat padanya, mengungkapkan identitasnya sebagai Yang Yuting, Tuan Muda Mansion dari Heavenly Wave Mansion. Orang ini dulunya adalah tunangan Tang Xiaoxiao. Tuan Muda Rumah, Tuan Muda Rumah. Mata Yang Yuting dipenuhi dengan ejekan saat dia berkata dengan nada menggoda, Apakah Anda datang ke Heavenly Wave Mansion karena Anda menyesali tindakan Anda? Biar ku tebak, kamu tidak lagi berencana untuk memutuskan pertunangan kita. Dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Sekte Tang ingin memutuskan pertunangannya. Kemarahannya hanya meluap ketika leluhur tua dari mansion membunuh Tang Zhongyi. Pada saat itu, dia tahu tidak ada kesempatan baginya untuk bersama Tang Xiaoxiao. Bagaimanapun, dia tahu karakternya dengan baik. Bahkan lebih tidak mungkin dia akan menikah dengannya setelah leluhur tua dari rumah gelombang surgawi membunuh Tang Zhongyi. Untuk alasan ini, Yang Yuting hanya menggoda Tang Xiaoxiao. Secara alami, dia tahu bahwa dia datang untuk mencari masalah karena dia telah membunuh begitu banyak murid patroli mereka. Jelas dia telah mengetahui bahwa leluhur tua dari rumah gelombang surgawi telah membunuh leluhurnya. Begitu Tang Xiaoxiao melihat Yang Yuting, dia menghentikan pertarungannya dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Matanya terbakar amarah saat dia menerjang Yang Yuting. Yang Yuting, ekspresi Yang Yuting berubah drastis saat melihat ini. Bagaimanapun, bahkan dengan bantuan harta karun tertinggi surgawinya, kekuatannya hanya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 4 kesengsaraan. Dia bukan tandingan Tang Xiaoxiao yang memiliki harta karun tertinggi surgawi juga dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 5 kesengsaraan. Dia hanya menghela nafas lega ketika beberapa sosok tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Angka-angka ini milik beberapa surgawi tanpa tubuh 5 dan 6 kesengsaraan. Jelas mereka datang untuk melindungi Yang Yuting. Mereka semua memelototi Tang Xiaoxiao pada saat ini. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati yang berjalan saat mereka berbicara satu demi satu. Tang Xiaoxiao, ayo bertarung sampai mati di sini. Berdasarkan kekuatanmu, kematian adalah satu-satunya hasilmu setelah masuk tanpa izin ke Heavenly Wave Mansion. Berlutut dan mohon pengampunan dari Tuan Muda Mansion. Mungkin, dia akan memberimu kematian yang cepat. Petik 2. Yang Yuting, yang dilindungi oleh surgawi tanpa tubuh 5 dan 6 kesengsaraan, berkata dengan arogan, Tang Xiaoxiao, dasar jalang. Anda merasa menyesal sekarang, bukan? Mengapa Anda tidak menerima proposal saya? Merupakan berkah bagimu bahwa aku, Yang Yuting, menyukaimu. Anda tidak hanya tidak menghargainya, tetapi Anda bahkan memutuskan pertunangan kami. Betapa konyolnya. Tang Xiaoxiao memandang Yang Yuting dengan dingin saat dia berkata dengan nada kasar, Yang Yuting, jika kamu seorang pria, keluarlah dan bertarunglah denganku sampai salah satu dari kita mati. Yang Yuting hanya mengejek Tang Xiaoxiao. Tang Xiaoxiao berbalik untuk melihat Duan Lingtian yang berdiri di dekatnya dan berkata dengan nada memohon, Duan Lingtian, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tolong bantu aku. Orang-orang dari rumah gelombang surgawi akhirnya menemukan bahwa Tang Xiaoxiao tidak datang sendiri. Karena serangan Tang Xiaoxiao dan harta karun tertinggi surgawi, banyak dari mereka yang mengabaikan kehadiran pemuda berpakaian ungu itu. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian berkata dengan dominan, minggir jika kamu ingin hidup. Astaga, 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 astaga. Ribuan sinar pedang keluar dari ujung jari Duan Lingtian sebelum mereka membentuk formasi pertempuran pedang. Kemudian, itu melesat ke arah 5 dan 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh yang melindungi Yang Yuting. Formasi pertempuran pedang memancarkan aura yang mengintimidasi, menyebabkan kelompok surgawi tanpa tubuh merasakan getaran ketakutan. Mereka langsung mulai menyerang juga. Ledakan, 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 ledakan. Sayangnya, mereka tidak berdaya sebelum formasi dan dengan mudah dikalahkan.
Semua surgawi tanpa tubuh 5 dan 6 kesengsaraan yang terluka mulai memuntahkan darah. Mereka dengan cepat mundur. Mereka tahu jika mereka tidak mundur, mereka akan kehilangan nyawa mereka karena formasi pertempuran pedang. Astaga, 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 astaga. Para murid dari rumah gelombang surgawi menyaksikan dengan kaget ketika mereka melihat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian mampu dengan mudah memaksa surgawi tanpa tubuh 5 dan 6 kesengsaraan untuk mundur. Setelah Duan Lingtian membuka jalan untuk Tang Xiao, dia menatap Yang Yuting dengan dingin saat dia menerjangnya. Yang Yuting yang terkejut konyol dengan tampilan kekuatan Duan Lingtian tidak punya waktu untuk bertahan melawan Tang Xiao dan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mati. Tang Xiao memanfaatkan kesempatan itu saat dia menebaskan belatinya yang tampak seperti ular berbisa di leher Yang Yuting. Tidak diragukan lagi dia akan mati jika serangan itu mengenai dirinya pada saat kritis, dua suara meraung serempak. Pada saat yang sama, dua gelombang energi yang kuat dan tak tertandingi ditembakkan, jelas bermaksud untuk menghentikan Tang Xiao dari membunuh Yang Yuting. Hentikan, hentikan. Kedua suara itu milik dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi yang telah bergegas ke sini. Mereka hampir berhasil menghentikan Tang Xiao ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 2548 Yang Qingjian, tuan rumah dari rumah gelombang surgawi Astaga. Astaga, 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 astaga. Suara siulan pedang terdengar di udara saat formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang meredup setelah membuka jalan bagi Tang Xiao mulai bersinar dengan menyilaukan. Hanya dalam sekejap, ia terbang ke arah Tang Xiao dan Yang Yuting. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat formasi Duan Lingtian menghancurkan dua gelombang energi yang menghentikan Tang Xiao dari membunuh Yang Yuting. Meskipun dua gelombang energi itu kuat karena berasal dari dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, itu masih tidak menghentikan formasi pertempuran pedang untuk menghalaunya. Ketika serangan bertabrakan, gelombang kejut berdesir di sekitarnya. Krur, krur, krur. Sementara itu, beberapa air mata kehampaan yang mengerikan muncul, tampak seperti ular sanca raksasa di kehampaan. Meskipun kekuatan Duan Lingtian saat ini lebih dari cukup baginya untuk dengan mudah menghancurkan dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan, dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak menggunakan harta karun tertinggi surgawinya dan juga tidak melemparkan 13 pedang teratai hijau. Ketika dia menghentikan dua serangan 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh, dia hanya menggunakan kekuatan yang sebanding dengan 7 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan biasa. Itu sudah cukup untuk menghadapi dua serangan tergesa-gesa dari 7 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh. Dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang bergegas ke sini berteriak serempak saat mereka memelototi Tang Xiao tanpa memastikan siapa yang menghentikan gelombang energi mereka. Hentikan, beraninya kau. Namun demikian, Tang Xiao sepenuhnya mengabaikan dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Sebaliknya, dia menebaskan belatinya yang tampak seperti ular berbisa di leher Yang Yuting lagi. Hanya dalam sekejap mata, dia telah membunuh Yang Yuting yang masih terguncang karena shock. Namun, dia tampaknya tidak puas bahkan setelah dia membunuhnya. Dia memobilisasi kekuatannya lagi dan menghancurkan mayatnya juga. Meskipun dia tidak membunuh leluhurnya dengan tangannya sendiri, dia secara tidak langsung telah menyebabkan kematian leluhurnya. Sementara itu, orang-orang dari Heavenly Wave Mansion yang hadir di tempat kejadian tersentak kaget ketika mereka melihat Tang Xiao telah membunuh Yang Yuting, tuan muda mansion mereka. Dua celestial tanpa tubuh 7 kesengsaraan yang bergegas ke sini memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tahu tuan rumah mereka tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja karena gagal melindungi tuan rumah muda mereka, yang mengakibatkan kematian tuan rumah muda mereka. Untuk menebus diri mereka sendiri, mereka terbang keluar, dan energi mereka menyelimuti Tang Xiao hanya dalam sekejap. Beraninya kau membunuh tuan muda mansion kami. Kamu mencari kematian, mati. Mayoritas orang dari Heavenly Wave Mansion yakin Tang Xiao akan mati. Meskipun pendamping Tang Xiao telah menghentikan dua surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan sebelumnya, mereka tidak berpikir temannya akan dapat menyelamatkannya. Bagaimanapun, kekuatan rekannya tampaknya hanya sebanding dengan surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan biasa.
Bagaimana mungkin satu surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan melawan 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan? Sementara itu, Tang Xiao Xiao tetap tenang dan tidak tergerak ketika dia melihat 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan dengan keras menyerangnya. Sepertinya dia tidak takut dengan mereka. Ketika Duan Lingtian melihat 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan mendekati Tang Xiao Xiao dan energi mereka akan memukulnya seperti palu raksasa, dia berkata dengan dingin, "Mari kita lihat siapa yang mencari kematian." Astaga, 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 astaga. Pada saat yang sama, pertempuran formasi pedang meninggalkan 10 bayangan di belakangnya saat itu membawa Duan Lingtian ke sisi Tang Xiao Xiao hanya dalam sekejap mata. Kecepatan Duan Lingtian begitu cepat sehingga 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ekspresi mereka berubah drastis ketika seorang pemuda berpakaian ungu tampaknya muncul dari udara tipis di depan mereka. Astaga, 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 astaga. 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan masih tercengang ketika formasi pertempuran pedang Duan Lingtian yang tampaknya berubah menjadi sabit kematian menembak dan membunuh mereka. Darah berceceran di udara ketika Duan Lingtian membunuh 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Apa? Bagaimana mungkin? Celestial Bodiless 5 dan 6 Tribulation dari Heavenly Wave Mansion adalah yang pertama mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka berkeringat dingin ketika mereka menyaksikan betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh 2 surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan. Celestial Bodiless ini adalah orang-orang yang dipaksa mundur oleh Duan Lingtian ketika mereka telah melindungi Yang Yuting sebelumnya. Setelah melihat ini, mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari kematian jika Duan Lingtian benar-benar berniat membunuh mereka. Siapa dia? Apakah Tang Xiao Xiao meminta bantuannya untuk membalas dendam di sini? Tidak heran Tang Xiao Xiao berani datang ke sini sendirian. Ternyata, dia menemukan seseorang untuk membantunya. Dia seharusnya tahu leluhur lama kita adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Baginya untuk berani menyerang di sini, mungkinkah pemuda berpakaian ungu itu adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Orang-orang dari rumah gelombang surgawi memandang Duan Lingtian dengan ketakutan ketika mereka sadar kembali. Mereka takut Duan Lingtian akan membunuh mereka juga. Rasa dingin menjalari punggung 5 dan 6 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh ketika mereka mendengar orang banyak berspekulasi bahwa Duan Lingtian mungkin adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Mereka memandang Duan Lingtian dengan gelisah dan ketakutan. Embusan angin bertiup kencang saat raungan yang menghancurkan bumi bergema melalui Heavenly Wave Mansion. Tinger, hanya dalam beberapa saat, seorang pria parubaya mengenakan jubah pirus muncul di depan mata semua orang. Dia kekar, wajahnya bersudut, dan alisnya tebal. Dia tampak seperti seorang pria yang telah berada di posisi kekuasaan untuk waktu yang lama. Setelah melihat pria parubaya itu, semua orang dari Heavenly Wave Mansion membungkuk hormat. Tuan-tuan rumah, tuan-tuan rumah, tuan rumah dari rumah gelombang surgawi. Duan Lingtian mengangkat alis. Berdasarkan sapaan orang-orang, sepertinya pria parubaya berpakaian pirus itu adalah Yang Qingjian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion. Yang Qingjian mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan menatap Tang Xiao Xiao. Tang Xiao Xiao, beraninya kamu membunuh anakku. Dia diberitahu tentang kematian putranya ketika mutiara jiwa putranya hancur. Melalui jimat Dao, dia menyaksikan bagaimana putranya terbunuh. Tang Xiao Xiao mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ketika kentut tua dari rumahmu membunuh leluhur lamaku, kamu seharusnya sudah mengantisipasi ini. Kamu, Yang Qingjian sangat marah, tetapi dia mencoba menenangkan amarahnya. Sebagai Mansion Master of Heavenly Wave Mansion, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak bahwa Tang Xiao Xiao mendapat bantuan karena dia cukup berani untuk menyerbu ke dalam tanah Heavenly Wave Mansion dan bertindak begitu arogan. Pemuda berbaju ungu seharusnya yang membantunya. Saya pikir pemuda berpakaian ungu ini seharusnya menjadi surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Pikirannya mirip dengan yang lain. Astaga, astaga, astaga. Suara angin bersiul di udara saat beberapa surgawi tanpa tubuh 7 dan 8 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi tiba. Ketika mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dari kerumunan, mereka memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Yang Qingjian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion, memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, saya ingin tahu apa yang ditawarkan Tang Sekte kepada Anda untuk membantu mereka. Saya
Yang Qingjian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion, berjanji bahwa apapun yang ditawarkan Tang Sekte kepada Anda, saya bersedia menggandakannya. Saya hanya berharap Anda tidak akan ikut campur dalam masalah antara rumah gelombang surgawi kami dan Sekte Tang. Jelas dia mengira Tang Sekte telah menyewa bantuan eksternal untuk menangani mereka. Saat ini, semua orang, termasuk Yang Qingjian, berpikir bahwa Duan Lingtian adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Faktanya, mereka akan menemukan bahwa dia hanyalah seorang surgawi terkemuka jika mereka menyelidikinya dengan kesadaran surgawi mereka. Namun, siapa yang berani menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian saat ini? Bab 2549 membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan adalah puncak keberadaan di alam duniawi. Bagi kebanyakan orang, keberadaan seperti itu hampir seperti dewa. Sekarang orang-orang dari rumah gelombang surgawi mengira Duan Lingtian adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Siapa yang berani mengambil risiko menyinggung perasaannya? Bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya tidak akan melakukannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Duan Lingtian tersenyum ketika mendengar tawaran Yang Qingjian. Kamu pikir aku telah disewa oleh Sekte Tang untuk mengikuti Tang Xiao Xiao di sini? Setelah mendengar ini, perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Yang Qingjian. Apakah bukan ini masalahnya? Dia tidak bisa mengerti mengapa surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan akan ikut campur dalam masalah antara rumah gelombang surgawi dan Sekte Tang jika dia tidak dipekerjakan oleh Sekte Tang. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan Yang Qingjian. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, minta surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan rumah Anda untuk mengungkapkan dirinya. Yang Qingjian terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Dia menjadi yakin bahwa Duan Lingtian datang dengan niat buruk. Dia dengan cepat menghancurkan token giok komunikasi untuk memanggil leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian melihat ke arah timur laut. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang melaju di sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum suara kuno yang dipenuhi dengan semangat terdengar di udara. Saya tahu semua surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan di alam Yan Huang bahkan jika saya belum bertemu mereka semua. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Seorang lelaki tua muncul seperti hantu di depan mata semua orang pada saat ini. Kelompok Celestial Bodiless dari Heavenly Wave Mansion mengikuti jejak Yang Qingjian dan membungkuk pada orang tua itu. Leluhur tua. Sementara itu, orang-orang dari rumah gelombang surgawi yang belum pernah melihat lelaki tua itu sebelumnya tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka dengan cepat membungkuk hormat juga. Orang tua itu adalah pelindung rumah gelombang surgawi, seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan yang merupakan puncak keberadaan di alam duniawi. Dia mengenakan jubah abu-abu panjang. Tubuh dan penampilannya sangat biasa. Dia tampak tidak berbeda dari pria tua biasa. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban atas sapaan itu sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Duan Lingtian. Adegan konfrontatif ini menyebabkan para penonton menahan napas ketakutan. Bagaimanapun, keduanya adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Mereka diam-diam menunggu Duan Lingtian untuk membalas leluhur lama mereka. Bertentangan dengan harapan, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, orang mati tidak perlu tahu namaku. Semua orang terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Bagaimana dia bisa begitu sombong bahkan ketika berhadapan dengan leluhur mereka yang juga seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Orang tua itu juga terkejut. Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia mencibir. Orang mati, aku, apalagi 9 surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya di alam Yan Huang, bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terkuat dari keluarga Gongsun tidak akan berani sembarangan mengatakan dia bisa membunuhku. Namun, seseorang sepertimu yakin kamu mampu melakukan itu? Para penonton dari Heavenly Wave Mansion memandang Duan Lingtian seolah-olah dia idiot. Mereka pikir dia juga sangat arogan. Dia terlalu naif. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa leluhur kita sangat lemah? Hanya karena dia seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dia pikir dia tak terkalahkan. Duan Lingtian hanya mencibir sebagai tanggapan sebelum dia mulai bergerak. Astaga, 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 astaga. Suara pedang bersiul yang menusuk telinga terdengar di udara saat energi melonjak dari tubuh Duan Lingtian dan berubah menjadi jutaan sinar pedang. Hanya dalam sekejap mata,
sinar pedang menyatu dan membentuk formasi pertempuran pedang. Formasi terbang ke arah lelaki tua itu seketika saat klon-klonnya mulai muncul. Ini adalah serangan terkuat Duan Lingtian. Dia telah menggunakan kemampuan surgawi tipe bantuannya, taktik pemakan dasar, tingkat tertinggi pedang hati berdaulat, dan kemampuan surgawi ofensifnya, 13 pedang teratai hijau. Selusin klon dari formasi pertempuran pedang adalah bagian dari efek 13 pedang teratai hijau. Awalnya, ketika klon dari formasi pertempuran pedang muncul, leluhur tua dari Heavenly Wave Mansion telah mencibir. Kekuatannya hanya sebanding dengan serangan terkuat dari surgawi tanpa tubuh 7 kesengsaraan biasa. Namun, senyum lelaki tua itu membeku di wajahnya ketika dia melihat klon bergabung dengan formasi pertempuran pedang, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya berubah menjadi kaget dan takut. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan cepat mengeluarkan tombak sepanjang 7 kaki dan melambaikannya di udara. Harta karun tertinggi surgawi. Duan Lingtian dengan mudah mengidentifikasi tombak itu sebagai harta karun tertinggi surgawi. Namun, sepertinya dia tidak mempedulikannya. 10.000 prajurit menyerah. Hanya dengan satu pemikiran, formasi pertempuran pedang yang terbang menuju surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi tiba-tiba memancarkan energi aneh dan misterius. Energi itu melesat keluar dan merenggut harta karun tertinggi surgawi lelaki tua itu hanya dalam sekejap mata. Tangan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terluka oleh harta karun tertinggi surgawinya yang direnggut. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, apa yang terjadi? Dia tidak menyangka harta karun tertinggi surgawinya akan dengan mudah direnggut. Siapa pemuda berbaju ungu ini? Teknik apa yang baru saja dia gunakan? Bang, 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 bang. Sebagai surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Tombak sepanjang 7 kaki yang terbentuk dari energinya dengan cepat muncul di tangannya. Dia menusukkan tombak ke depan untuk menangkis formasi pertempuran pedang yang datang. Baik formasi pertempuran pedang dan tombak sepanjang 7 kaki meninggalkan air mata mengerikan di kehampaan. Namun, sangat jelas bahwa retakan yang ditinggalkan oleh formasi pertempuran pedang Duan Lingtian jauh lebih panjang dan lebar. Astaga, 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 astaga. Dalam sekejap mata, formasi pertempuran pedang bertabrakan dengan tombak sepanjang 7 kaki. Meskipun cahaya formasi sedikit redup, itu bahkan tidak berhenti karena dengan mudah membanjiri tombak sepanjang 7 kaki sebelum menabrak surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan dari rumah gelombang surgawi seperti gelombang. Sebelum surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan meninggal, teriakan putus asanya terdengar di udara dengan menakutkan. Tidak, ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Sementara itu, sisa serangan Duan Lingtian mendatangkan malapetaka di tanah milik Heavenly Wave Mansion. Banyak bangunan runtuh ke tanah. Beberapa murid yang basis kultivasinya lebih lemah bahkan terluka parah. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih kuat harus mundur jauh untuk menghindari terpengaruh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah kekuatan sisa dari serangan Duan Lingtian memudar, hanya suara angin bertiup yang bisa terdengar. Ketika kekacauan mereda, orang-orang dari Heavenly Wave Mansion melihat pemuda berpakaian ungu berdiri di dekatnya seperti dewa yang tak terkalahkan. Sementara itu, nenek moyang mereka telah menghilang tanpa jejak. Yang King Jian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion, berteriak putus asa, leluhur tua. Mutiara jiwa yang hancur terlihat di tangannya. Pada saat yang sama, seorang surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan juga berteriak, nenek moyang kita sudah mati. Setelah mendengar ini, semua orang dari Heavenly Wave Mansion menyadari bahwa leluhur mereka telah meninggal. Bab 2550 naik ke ketenaran setelah fight, nenek moyang sudah mati. Ini, apa aku sedang bermimpi? Tidak, ini bukan mimpi, itu kenyataan. Surga, leluhurnya adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, tetapi dia dibunuh oleh pemuda berpakaian ungu hanya dalam sekejap mata. Ketika orang-orang dari Heavenly Wave Mansion sadar kembali, mereka merasa seperti mengalami mimpi buruk. Nenek moyang dari rumah gelombang surgawi adalah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, sebuah eksistensi di puncak di alam duniawi. Namun, keberadaan seperti itu terbunuh hanya dalam sekejap. Apakah dia bahkan manusia? Bisakah surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan lainnya dengan begitu mudah?
Apakah dia hanya seorang surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan? Orang-orang dari Heavenly Wave Mansion memandang Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Jika 8 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari mansion mereka, seorang penatua tertinggi, tidak secara pribadi mengatakan bahwa leluhur mereka telah meninggal, mereka tidak akan percaya bahwa leluhur mereka telah meninggal dengan begitu mudah. Sebelum hari ini, leluhur mereka seperti keberadaan dewa di mata mereka. Mereka tidak menyangka seseorang akan bisa membunuh leluhur mereka. Sementara itu, Tang Xiao-Xiao yang berdiri di samping Duan Lingtian berlutut dan bersujud ke arah galaksi 1000 peluang tempat Sekte Tang berada. Air mata mengalir di wajahnya yang cantik saat dia bergumam, "Leluhur, apakah kamu melihatnya? Kentut tua yang membunuhmu sudah mati. Anda sekarang dapat beristirahat dengan tenang di akhirat, belasungkawa saya, semoga dia beristirahat dengan tenang." Duan Lingtian menghibur Tang Xiao-Xiao. Tang Xiao-Xiao mengangguk. Setelah dia bangkit, dia menambahkan, "Ayo pergi." Duan Lingtian melirik orang-orang dari rumah gelombang surgawi, sedikit terkejut bahwa Tang Xiao-Xiao berencana untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Mereka yang menatap mata Duan Lingtian tampak seolah-olah mereka telah melihat malaikat maut. Mereka ketakutan karena akalnya. Pemuda berpakaian ungu dengan mudah membunuh leluhur mereka yang merupakan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan, akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka. Bahkan Yang Qingjian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion, dan A Tribulation Bodiless Celestials lainnya memandang Duan Lingtian dengan ketakutan, takut dia akan menyerang mereka selanjutnya. Mereka telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dan tahu bahwa membunuh semut akan semudah membunuh semut jika dia berniat membunuh mereka. Tang Xiao-Xiao bukanlah orang yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Ketika dia melihat orang-orang dari rumah gelombang surgawi gemetar ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian, dia kehilangan minat untuk mengejar masalah ini. Karena pelakunya dan penghasutnya sudah mati, selama mereka berdiri di samping dan tidak menimbulkan masalah ketika kita pergi, saya sarankan membiarkan mereka pergi. Duan Lingtian mengangguk dan menghormati keinginan Tang Xiao-Xiao. Namun, dia tidak ingin membawa malapetaka ke Sekte Tang. Lagi pula, hanya ada satu surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan di Sekte Tang sekarang sementara rumah gelombang surgawi masih memiliki 2 surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan. Meskipun akan sulit bagi rumah gelombang surgawi untuk memusnahkan Sekte Tang sekarang, mereka masih dapat menyebabkan masalah yang cukup besar. Oleh karena itu, dia berkata sambil memandang Yang Qingjian, tuan rumah dari Sekte Gelombang Surgawi, "Mulai hari ini dan seterusnya, jika Istana Gelombang Surgawi bersikeras menyimpan dendam terhadap Sekte Tang, saya, Duan Lingtian, akan mendatangkan bencana atas mansion dan musnahkan setiap jiwa di mansion." Meskipun Yang Qingjian merasa dipermalukan oleh ancaman Duan Lingtian, dia tetap mengangguk patuh. Bagaimanapun, dia lebih rendah dari Duan Lingtian. Duan Lingtian bahkan bisa membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Tidak perlu banyak usaha dari Duan Lingtian untuk benar-benar memusnahkan rumah gelombang surgawi. Karena sepertinya Duan Lingtian tidak tertarik untuk menghancurkan rumah gelombang surgawi sekarang, adalah bijaksana baginya untuk menyetujui kondisi Duan Lingtian. Orang-orang yang tersisa dari Heavenly Wave Mansion bahkan tidak berani mencicit. Beberapa dari mereka bahkan menghela nafas lega ketika mereka menyadari Duan Lingtian tidak berencana untuk membunuh mereka. "Ayo pergi," kata Duan Lingtian sambil tersenyum saat dia menoleh ke Tang Xiao-Xiao. Setelah keduanya pergi, orang-orang dari Heavenly Wave Mansion menghela nafas lega. "Tuan rumah, siapa pria itu? Dia mampu dengan paksa merebut harta karun tertinggi surgawi leluhur dan membunuhnya dalam sekejap mata." Surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, seorang penatua tertinggi dari rumah gelombang surgawi, bertanya sambil menatap Yang Qingjian dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Secara alami, ketakutannya adalah karena Duan Lingtian, bukan Yang Qingjian. "Aku tidak tahu," Yang Qingjian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurut dia, dia adalah Duan Lingtian. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di alam Yan Huang kami." Suaranya bergetar saat dia terus berkata, "Seperti yang dikatakan leluhur, bahkan surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terkuat di alam Yan Huang dari keluarga Gongsun tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah." Tampilan kekuatan Duan Lingtian telah benar-benar menghancurkan semua pikiran balas dendam Yang Qingjian. Duan Lingtian, surgawi tanpa tubuh 8 kesengsaraan, bergumam pelan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat yang lain dan bertanya, "Apakah ada di antara Anda yang pernah mendengar tentang dia?"
Semua orang menggelengkan kepala. Anggota dari rumah gelombang surgawi yang telah pergi ke zona rahasia melampaui surga belum kembali. Jika tidak, mereka akan dapat memberitahu orang-orang ini tentang Duan Lingtian. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat hubungan bahwa orang yang membunuh leluhur mereka dan orang terkenal di zona rahasia Beyond Heaven adalah orang yang sama. Bagaimanapun, teknik yang digunakan Duan Lingtian sama. Pada saat ini, Yang Qingjian, Master Mansion dari Heavenly Wave Mansion, memandang semua orang dan berkata dengan suara berat yang tidak menimbulkan argumen, semuanya bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkan apa yang terjadi hari ini untuk satu jiwa. Jika tidak, Anda akan terbunuh. Dia telah membuat keputusan untuk memaksa semua orang mengambil sumpah untuk menyimpan rahasia bahwa leluhur dari Heavenly Wave Mansion telah meninggal. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan dan status mereka berasal dari leluhur surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Jika berita ini bocor, mansion itu pasti akan memburuk ke tingkat Sekte Tang. Meskipun Tang Sekte dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di Yan Huang Realm, itu seperti ikan kecil di antara kekuatan yang benar-benar kuat. Ledakan, 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 ledakan. Tepukan guntur bergemuruh tanpa henti di Heavenly Wave Mansion selama setengah jam sebelum mereka mereda. Sayangnya, Yang Qingjian tidak menyadari bahwa sebelum mengambil sumpah hukuman kilat, banyak orang telah membocorkan berita tentang apa yang terjadi melalui token giok komunikasi. Setengah bulan telah berlalu sebelum dia menyadari hal ini. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Berita Duan Lingtian membunuh 9 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dari rumah gelombang surgawi untuk Sekte Tang menyebar seperti api di galaksi gelombang surgawi dan galaksi tetangga. 9 kesengsaraan bodiless celestial dari Heavenly Wave Mansion dibunuh oleh seorang pemuda berpakaian ungu di tanah mereka di depan Mansion Master dan anggota Mansion. Pemuda berbaju ungu itu berkata bahwa dia adalah Duan Lingtian. Aku dengar Duan Lingtian adalah tentara bayaran yang disewa Tang Xiao Xiao dari Sekte Tang. Aku curiga dia bahkan lebih kuat dari orang dari keluarga Gongsun itu. Orang dari keluarga Gongsun itu secara luas diakui sebagai surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan terkuat di alam Yan Huang. Bahkan seseorang seperti itu tidak akan sembarangan mengatakan dia bisa dengan mudah membunuh surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan. Menurut rumor, Duan Lingtian telah menguasai teknik yang sangat misterius. Formasi pedang yang dia gunakan terbuat dari puluhan ribu sinar pedang dan dapat merebut harta karun tertinggi surgawi lawannya. Saya mendengar dia menggunakan teknik ini untuk merebut harta karun tertinggi surgawi dari surgawi tanpa tubuh 9 kesengsaraan surgawi sebelum dia membunuhnya. Ketika desas-desus akhirnya mencapai galaksi 1000 peluang di mana Sekte Tang berada, Tang Chong, pemimpin sekte dari Sekte Tang, tercengang. Duan Lingtian itu benar-benar membunuh orang tua itu dari Heavenly Wave Mansion. Sulit dipercaya, dia terdiam meskipun dia telah melihat kekuatan Duan Lingtian di masa lalu. Ketika dia sadar kembali, dia bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Xiao telah membuat teman yang luar biasa.